memang apa ya, sebenarnya perintah membaca Iqra itu kan kalau dimaknai secara kontekstual itu adalah Iqra itu bisa membaca potensi diri, membaca situasi, membaca apa namanya orang lain, atau membaca hal-hal yang memang perlu untuk dibaca. Konteks maknanya sangat luas sekali, Mbak, kalau saya memakna itu. Artinya apa ya, sebuah kerja literasi atau menulis itu tidak akan lepas dari sebuah aktivitas membaca. Aktivitas membaca itu juga akan memantik, akan apa ya, akan memantik atau merangsang seseorang untuk menulis. Tapi seorang menulis pasti butuh membaca. Itu ada sebuah ada keterkaitan ya, ya? Ada keterkaitan seperti makan dan minum. Makan pasti butuh minum, atau mungkin orang perokok itu kalau makan pasti kan pengen rokokan dan ngopi kan gitu. Sama dengan itu. Itu saya pengalaman seperti itu. Artinya kalau kita tidak senang membaca, bagaimana Pak? Ya membacalah hal-hal yang apa ya, yang menarik bagi kita begitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, berjumpa lagi dengan saya Anita Maratul Latifah dalam acara Bincang-Bincang, di mana pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Aang Fatihul Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Salam. Pripun kabare? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Jauh-jauh ini nggih dari Jombang. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwasanya tamu kita pada siang kali ini adalah Bapak Aang Fatihul Islam, di mana beliau adalah dosen nggih, Pak? Ya. Dosen di Universitas PGRI Jombang. Halo Jombang. Wah, ini serasa saya balik kandang. Pripun di Universitas PGRI Jombang menika njabat sebagai napa nggih? Perkenalan dulu ya. Monggo. Saya di Universitas PGRI Jombang yang dulunya adalah STKB PGRI Jombang. Jadi barusan kemarin launching hari Kamis kemarin. Baru di launching secara resmi menjadi universitas. Saya kebetulan dosen bahasa Inggris di STKB PGRI Jombang, dan lebih banyak bersinggungan dengan sastra. Terus saya di jabatan saya sebagai gugus jaminan mutu prodi pendidikan bahasa Inggris. Gitu. Kalau di ini NU-nya? Kalau di NU-nya periode kemarin saya diberikan amanah sebagai ketua PCLDNU Jombang, yang kebetulan saya lebih bergerak memilih jalan dakwah itu lebih banyak di tulisan, dakwah bil kolam istilahnya. Kalaupun teman-teman itu kita plotting untuk dakwah bil lisan, tetapi saya lebih memilih jalan yang lain agar berbeda. Jalan lain. Berbeda, meskipun saya juga kadang ngisi di bil lisan, tetapi saya lebih banyak bergeliat di tulisan-tulisan. Sesuai dengan apa nggih? Latar belakang panjenengan dan juga tema kita pada siang ini nggih, Pak, yaitu mengabadikan sejarah ulama Nusantara melalui tulisan. Monggo saged dipaparkan lebih jauh lagi. Baik, terima kasih Mbak Anita. Sangat senang sekali, dan saya sangat merasa berbahagia pada siang hari ini. Saya tadi dari Pace, saya berangkat sebelum Jumatan karena saya sangat semangatnya pengen ketemu dengan teman-teman Nganjuk ya. Nganjuk ini ya. PCNU Nganjuk yang selama ini saya hanya mendengar saja beritanya begitu terkait dengan progresnya, tetapi saat ini alhamdulillah saya bisa langsung beritanya tentang Nganjuk bagaimana kalau dicoba? Ya, artinya kita sama-sama meningkatkan kapasitas agar lebih baik. Kebetulan sama-sama di bidang media. Baik, terkait dengan sejarah bagaimana saya kemudian akhirnya berkecimpung untuk mendokumentasikan sejarah ulama Nusantara lewat tulisan. Artinya begini,
Pramudia Anantatur pernah mengatakan bahwa sepandai apapun seorang, setinggi meskipun dia pandainya setinggi langit, kalau tidak menulis maka dia akan dimakan oleh waktu. Iya. Karena verba valens scripta manent, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Maka Imam Ghazali juga mengatakan bahwa kalau kamu bukan anak seorang raja atau ulama maka jadilah penulis. Kenapa? Karena dengan itu nama kamu akan diabadikan oleh sejarah. Kira-kira begitu. Sebenarnya saya itu menulis sejak masih jadi mahasiswa. Lulusan pundi guys? Saya lulusan dari STK Negeri Jombang. Memang saya dulu suka nulis dan kebetulan saya dulu kan aktif di organisasi, menulis di media massa. Kemudian saya setelah lulus itu saya ketemu dengan teman-teman Dewan Kesenian Jombang, kemudian membuat antologi cerpen, kemudian berlanjut terus saya menulis menulis. Akhirnya kemudian saya S2 di Unisa, akhirnya ketemu dengan beliau Pak Dr. Rukman itu. Saya S2, beliau S3 begitu. Saya terus menulis dan bahkan di sela-sela kuliah saya juga menulis, belajar dengan sastrawan pesohor Budi Dharma, Prof Budi Dharma itu untuk menulis karya sastra. Kemudian terus berlanjut sampai saya menulis buku referensi, buku ajar, kemudian cerpen, kemudian puisi. Beberapa saya dokumentasikan dalam YouTube juga untuk dakwah begitu. Kemudian 4 tahun terakhir itu akhirnya saya kemudian digerakkan. Nah ini juga tanpa kesengajaan, Mbak Anita. Saya digerakkan oleh Allah untuk menelusuri jejak-jejak ulama mastur. Mastur ini bukan masyhur ya, mastur yang lebih saya telusuri ulama mastur. Kenapa? Ulama mastur itu adalah ulama yang memang di balik layar. Ya, kalau kita tahu tokoh seperti Gus Dur itu punya guru mastur. Di Nganjuk ini ada gurunya Gus Dur namanya Mbah Hakim Sekar Putih. Mbah Hakim Sekar Putih Nganjuk, putranya Syekh Abdurrahman Kiai Condromowo. Itu guru spiritualnya Gus Dur yang tidak terekspos. Dan banyak guru spiritual yang lain, termasuk Mbah Hakim itu juga punya guru spiritual, guru mastur dari Jombang. Mulek aja ya, Nganjuk Jombang. Sampai sekarang beliau masih hidup, tapi beliau memang tidak mau diekspos. Ya, suatu saat mungkin kalau sudah waktunya akan bisa kita sowan ke sana ya. Jadi dari itulah kemudian saya berawal dari sini Mbak Anita. Berawal dari saya waktu itu membantu teman-teman LTN. Teman-teman LTN itu punya sebuah program untuk membukukan profil Kiai Jombang yang belum ditulis dalam buku. Maka saya waktu itu melakukan penelusuran, kemudian wawancara. Saya menemui beberapa keluarga dzurriyyah dan santri-santri untuk menulis beberapa kiai Jombang, termasuk diantaranya adalah ada Kiai Umar Zahid Semelo, kemudian ada Kiai Kiai Abu Suja. Kiai Abu Suja itu pasti nggak kenal kita. Kiai Abu Suja itu adalah teman sahabatnya Hadratus Kiai Haji Asy'ari di Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau itu di Gedangan Jombang, itu pondoknya juga cukup tua. Itu putranya Mbak Umar. Dan Mbah Hashim dulu ketika sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama itu juga sering ke sana. Nah, dan itu juga tidak diekspos. Kemudian ada lagi juga Mbak Imam Zahid. Mbak Imam Zahid itu adalah juga sahabatnya Hadratus Kiai Haji Asy'ari di Syekhona Khalil Bangkalan yang juga tokoh di Jombang, dan beliau juga salah satu tokoh yang menjadi yang punya peran untuk ketika Jombang itu memisahkan diri dari Mojokerto dan membentuk kabupaten sendiri, dan akhirnya beliau ditugasi oleh Raden Kramat Jatinegara Bupati Mojokerto untuk mencari sosok pemimpin yang bisa memimpin Jombang. Jadi beliau juga ulama. Lah dari situlah kemudian akhirnya saya kok tiba-tiba kayak terjebak pada sebuah arus gitu ya, saya katakan terjebak pada sebuah arus tapi asyik gitu. Saya akhirnya menikmati. Meskipun penelusurannya juga cukup sulit karena memang sangat minimnya sumber. Tapi alhamdulillah saya berbekal 2. Dan ini memang agak unik saya katakan. Saya berbekal 2 ketika menelusuri beliau itu. Saya sering ke Sarean. Saya tawasul, kemudian memperbanyak sholawat. Itu yang menjadi salah satu media saya untuk istilahnya minta izin ke beliau untuk menulis. Dan akhirnya dari situlah kemudian
beberapa santri, beberapa dzurriyyah, beberapa masyarakat itu tanpa saya minta itu akhirnya memberikan dokumen. Memberikan dokumen, kemudian saya bertemu termasuk Kanjeng Sepuh Jombang itu, bupati pertama Jombang itu, saya sampai waktu itu menginisiasi haul Kanjeng Sepuh Jombang, bupati pertama Jombang itu di Makam Pahlawan, dan alhamdulillah ketemu dengan salah satu dzurriyyah Kanjeng Sepuh dari Sedayu, dan saya dijanjikan nanti Gus, nanti akan saya berikan dokumen induk Kanjeng Sepuh, dan alhamdulillah sudah diberikan ke saya, dan ini sedang proses juga saya tulis. Jadi sebenarnya Mbak Anita, ini yang sudah rilis itu sudah ada 2. Yang pertama adalah jejak ulama mastur, para gurunya guru bangsa. Yang kedua adalah Mbak Iksan Jogos Kunjang Kediri itu kebetulan waktu itu haul saya kemudian itu sebenarnya kakek dari dia. Itu saya menelusuri karena saking masturnya juga itu ternyata beliau itu juga dulu menginisiatori para Laskar Hizbullah dan para tentara zaman agresi militer, dan menjadikan rumah beliau sebagai markas. Yang ke sana itu ada Kiai Yusuf Hashim, ada Gus Abdul Haq Idris, putranya ya Idris Kamali, tadi cucunya Mbah Hashim, ada Batalion Munasir Ali, itu Laskar Hizbullah, tentara Laskar Hizbullah Jombang. Itu saya telusuri, butuh waktu yang cukup lama, sekitar 3 tahun, 4 tahun, dan itu proses lama. Dan tidak semudah menulis puisi atau menulis apa gitu ya. Karena kita harus ketemu langsung dengan yang bersangkutan, informan. Kalau tidak ketemu kita harus melacak lagi yang bisa paham dan sebagainya. Termasuk Mbak Imam Zahid, saya ketemu Pak Ali Fikri, Bupati Jombang, saya ketemu dengan Pak Yusron, saya ketemu dengan beberapa keluarga itu juga, bahkan dari keluarga itu banyak yang tidak tahu. Nah, itu loh. Ulama-ulama saya itu salah satu ciri khasnya itu beliau menutupi ketokohannya. Ya. Tapi beliau itu punya peran yang luar biasa. Ibaratnya kalau di pewayangan itu ulama mastur itu adalah dalangnya yang nampak di permukaan, seperti Gus Dur, seperti Bung Karno, itu adalah wayangnya. Kenapa ya kira-kira orang dulu itu kok menutupi? Padahal itu kan untuk menjaga sejarahnya, itu kan kita ini kan juga harus tahu gitu. Untung ada jenengan loh Pak. Kalau nggak ada jenengan, nggak ada orang-orang yang seperti jenengan, nggak ada yang akan menggali informasi seperti ini. Jadi makanya disebut mastur. Itu mastur kan yang tertutup. Yang memang beliau itu adalah seorang wali Allah yang ditugaskan oleh Allah sebagai wali mastur. Wali mastur itu di dunia memang dia tidak masyhur, tetapi di langit itu masyhur. Makanya beliau sering disebut dengan Kiai Langit. Di langit masyhur sekali, di tataran langit itu. Tapi di tataran dunia tidak. Bahkan ada yang mungkin menganggap, kalau jenengan tahu Mbah Hakim itu, sejarahnya Mbah Hakim itu dalamnya beliau sangat biasa, tidak. Kalau orang tidak tahu ya seorang biasa. Tapi beliau sangat dihormati, ditakuti Gus Dur setelah dilantik, ditimbali Gus Dur itu langsung tidak pakai besok langsung beliau langsung ke beliau Mbah Hakim. Tapi Mbah Hakim ternyata punya guru yang ditakuti lagi dari Jombang. Ada lagi. Dari Jombang, dan beliau juga mastur. Nah, kalau mastur itu memang tidak semudah kita kemudian, beliau tidak akan mendeklarasikan dirinya sebagai seorang ulama, gitu. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang tahu gitu. Nah, makanya ini saya kemudian tertarik, wah ini memang mungkin saya ditakdirkan oleh Allah untuk berada di jalan ini kemudian, selain menulis buku-buku yang lain. Dan alhamdulillah ini juga sedang proses terbit buku Kiai Langit. Buku Kiai Langit itu yang gurunya Mbah Hakim itu sebenarnya, tapi belum saya rilis. Ini saya butuh waktu yang cukup lama dan ini terus berjalan. Kemudian ini sedang proses juga Kanjeng Sepuh Jombang. Kemudian sedang proses juga Kiai Mimbar. Kiai Mimbar itu kalau panjenengan pernah ke Sambong, itu ada pondok tua. Yang di mana itu Sambung yang sebelah mana? Pasar ya. Itu ada pondok tua. Yang perempatan ke timur sedikit itu. Sebelahnya jembatan. Perempatan Bangjo itu ya. Iya, Sambung itu. Itu bukan timur, ke selatan dikit. Kok ke selatan? Iya. Ke selatan dikit di kiri jalan. Itu ada pondok Mimbar. Lah Ya. Itu pondok, termasuk pondok tua di Jombang. Bahkan Hadratus Kiai Hasyim Asy'ari sebelum ke Syekhona nyantri ke Syekhona Khalil itu sempat nyantri di Mbak Mimbar. Mbak Yai Mimbar itu satu periode dengan Syekhona Khalil Bangkalan.
beliau itu. Jadi santrinya termasuk Mbak Yai Bisri Sansuri, kemudian ada Mbak Ma'ruf Donglo sebelum ke Syekh Novel Bangkalan, kemudian ada Yai Romli sebelum mendirikan pesantren Darul Ulum sempat ke Mimbar, Pondok Mimbar. Itu saya itu kan aslinya bukan Sambong, saya itu baru 7 bulanan di Sambong. Ketika saya menjadi orang Sambong, yang pertama kali saya lakukan, saya sowan ke Duriyah, kemudian saya minta izin untuk menuliskan beliau, dan alhamdulillah beberapa artefak sudah masuk, dan pelan-pelan memang ini tidak bisa ditarget gitu. Kalau menulis toko-toko seperti ini memang butuh apa ya, ibaratnya kalau beliau ngersakaken gitu, maka terbuka-buka sendiri. Gitu. Termasuk ketika saya nulis Mbak Asy'ari dalam buku Jejak-Jejak Ulama Masyhur itu, Mbak Asy'ari itu saya membutuhkan waktu cukup lama. Saya kesowan, nah kebetulan dari istri itu kan Pak D itu kan menantu dari Pak Yai Asy'ari, dari keluarga Yai Asy'ari. Saya sowan dan saya sampai ke sumur keramat yang dulu dipakai Riyadho Mbak Asy'ari. Itu ada sumur keramat yang dipakai Riyadho Mbak Asy'ari. Jadi dulu ceritanya Mbak Asy'ari itu ketika qiyamul lail, setelah qiyamul lail beliau itu menimba kamar mandi sampai penuh, dan beliau membaca ayat terakhir surah Al-Baqarah itu sampai penuh. Yang nimba bukan santri Mbak Asy'ari, itu Riyadhonya Mbak Asy'ari, dan sumurnya sampai sekarang itu masih ada. Saya dokumentasikan di buku itu. Dan termasuk pondoknya Mbak Asy'ari itu di mana, kemudian sekarang menjadi apa, masjidnya bagaimana, itu ada. Alhamdulillah ada semuanya. Nah, itu ternyata unik dan menarik, saya menikmati gitu artinya. Ini loh, makanya saya pernah ini Pak, di sebelah itu ya, itu karena mereka minim dokumentasi, akhirnya sejarahnya mereka hilang. Yang asal usulnya seperti apa, padahal dulunya mereka itu juga sama dengan kita. Betul. Nah sebelah itu loh Pak. Itu. Nah dengan adanya mengabadikan sejarah lewat tulisan itu saya setuju banget. Sekarang tugas kita, mungkin kalau panjenengan tugasnya menulis mencari info, tugasnya kita itu membaca. Nah itu yang paling sulit. Pripun nggih supaya kita itu gemar membaca gitu. Padahal Kanjeng Nabi kan ayat yang pertama diturunkan Iqra. Nah pripun niku Pak? Biar apa yang selama ini teman-teman dari yang penulis kerjakan itu bisa membawa dampak ke orang lain. Memang sebenarnya perintah membaca Iqra itu kan kalau dimaknai secara kontekstual itu adalah Iqra itu bisa membaca potensi diri, membaca situasi, membaca orang lain, atau membaca hal-hal yang memang perlu untuk dibaca. Konteks maknanya sangat luas sekali Mbak kalau saya memakna itu. Artinya sebuah kerja literasi atau menulis itu tidak akan lepas dari sebuah aktivitas membaca. Aktivitas membaca itu juga akan memantik atau merangsang seseorang untuk menulis. Tapi seorang menulis pasti butuh membaca. Itu ada sebuah ada keterkaitan ada keterkaitan seperti makan dan minum. Makan pasti butuh minum, atau mungkin orang perokok itu kalau makan pasti kan pengen rokokan dan ngopi kan gitu. Sama dengan itu. Itu saya pengalaman seperti itu. Artinya kalau kita tidak senang membaca bagaimana Pak? Ya membacalah hal-hal yang menarik bagi kita begitu. Kalau saya kemarin memberikan pelatihan untuk mahasiswa penulis itu, saya mengatakan begini, jaga tulisan kita agar ini apa yang kita tulisnya menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena menulis itu adalah kita sedang menjaga nafas. Ibaratnya kalau kita menyelam ke lautan itu kita membutuhkan nafas yang panjang. Kalau kita menyelam itu motivasinya adalah untuk mencari mutiara, maka kita akan kuat menyelam. Tapi kalau kita menyelam di lautan, tapi kita sudah takut nanti jangan-jangan dimakan ikan paus, maka kita nggak akan kuat menyelam. Sama dengan itu. Sama dengan membaca itu kalau kita membaca misalkan baca novel kayak yang sedang tren, misalkan Hati Suwita kah atau ayat-ayat cinta, itu emak-emak banget ya paling enggak hal-hal yang diminati saja. Karena memang kalau dalam karya sastra itu sedikit saya mengulas ya, itu
ada namanya sastra kanon, ada sastra pop. Kalau sastra sekarang itu cenderung pop begitu. Kalau jadi kan ada dulce et utile kalau istilahnya itu. Dulce itu adalah karya sastra itu harus bisa menghibur pembaca, mengentertain the reader. Tetapi di sisi lain karya sastra itu harus bisa memberikan manfaat dari apa yang dibaca. Gitu. Maka ada dua bagian itu yang harus ada. Makanya karya sastra itu adalah cerminan dari realitas. Kalau dengan membaca novel Hati Suwita itu kan ada sesuatu pesan yang sedang diselipkan oleh Mbak Ning Ani Hilma Anis gitu ya. Misalkan tentang mendem jeru, mikul dhuwur mendem jeru. Itu kan sebuah falsafah Jawa yang pengen dari seorang pasangan itu harus bisa mengangkat martabat pasangannya. Kemudian ketika ada aib itu ditutupi kan begitu. Iya. Jadi banyak hal sebenarnya. Kalau saya mengatakan begini, Mbak, kalau saya membaca motivasi saya begini, membaca itu adalah hakikatnya kita sedang melakukan silaturahim, wacana secara tidak langsung pada penulis. Kalau panjenengan atau kita sedang membaca karya sastra atau apapun itu, kita seakan-akan itu sedang berkomunikasi dengan penulis. Kita ditunjukkan sebuah situasi begitu ya di dalam apa yang kita baca. Seakan-akan kita ada di dalam situasi itu. Kita seakan-akan kayak saya dengan jenengan itu ya, silaturahim. Meskipun tidak ketemu langsung dengan penulis. Makanya karya sastra itu adalah dunia pemikiran. Maka kita bisa berselancar untuk mencercap, misalkan ada nilai pendidikan, ada nilai sosial, ada nilai budaya, ada nilai filosofi, nilai religi dan sebagainya. Misalkan kayak ada ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi tentang pendidikan, kemudian ada Bumi Manusia tentang sejarah, begitu kan banyak sekali yang bisa kita tercap. Termasuk sejarah, buku-buku sejarah itu tidak lain adalah kita mengambil ibrah tentang bagaimana ketokohan beliau yang saking ikhlasnya beliau itu tidak mau diekspos. Dan memang tugasnya di sana. Tugas beliau di sana tidak mau diekspos, dan biarlah kemudian santri-santrinya yang menjadi wayang itu yang tampil. Bung Karno juga punya gurunya dari Jombang. Gitu. Iya, guru spiritual gurunya dari Jombang. Kiai Mas Surasentono itu asalnya dari Kabu sana. Itu juga saya tulis dari Jombang. Dia dari Jombang. Ini semakin kesini semakin panas nih. Dalam ini nggih Pak, dalam menulis terutama tentang sejarahnya ulama itu jenengan biasanya butuh berapa lama nggih untuk mengangkat satu tulisan? Begini, saya tadi mengatakan bahwa menulis sejarah ulama Nusantara, ulama Mastur itu saya membutuhkan waktu yang tidak bisa ditarget. Beda dengan kalau novel gitu ya? Iya, kalau novel itu juga butuh. Kalau saya cerpen 1 kali duduk selesai. Cerpen. Tapi kalau sejarah ulama Mastur, karena beliau memang dokumentasinya atau literaturnya sangat terbatas, maka butuh waktu yang cukup lama. Artinya saya memang ikhtiar batin, riyadhah saya itu adalah tawasul, sholawat, dan saya sering sowan ke sarian beliau untuk menyambung gitu ya. Itu ada yang membutuhkan waktu 5 tahun. Seperti jejak-jejak ulama Mastur itu. Mbak Iksan itu saya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Kanjeng Sepuh itu sudah 4 tahun sampai sekarang belum terbit. Karena belum selesai. Dan dokumennya masih masuk terus begitu. Dan saya tidak berani mentarget. Ketika saya ada lampu hijau begitu, artinya ini sudah waktunya saya terbitkan. Ya sudah saya terbitkan. Meskipun belum sempurna, karena tidak ada, kalau dalam sejarah itu tidak ada yang sempurna. Pasti ya nanti ada masukan lagi. Bagi saya yang penting kita ikat dulu dalam dokumentasi. Nanti kalau kita bedah, kemudian ada masukan ya kita tambahkan gitu aja. Begitu Mbak. Berarti ini nggih butuh perjuangan, nggak hanya pikiran tapi juga. Ya. Jadi niatan saya memang tabarukan. Saya tabarukan karena saya menyadari saya itu saya hanya seorang santri. Kita di NU itu kan memposisikan diri sebagai seorang santri gitu kan. Karena kita seorang santri, maka kita butuh untuk tabarukan kepada para muassis, para kiai-kiai, ulama-ulama yang justru menyembunyikan perannya. Padahal kalau kita berbicara peran, ulama Mastur itu lebih besar perannya daripada masyhur. Meskipun beliau tidak nampak di permukaan. Ibaratnya ulama di yang jadi gini, makanya kayak Gus Dur, itu beliau sangat berani melawan arus. Kenapa? Karena istilahnya konsultannya
Dekengannya. Dekengannya itu dekengan pusat betul itu. Ya, ulama masur itu konsultasinya wali masur itu konsultasinya langsung pada ya malaikat gitu kan. Kalau seorang aulia itu kepada malaikat dan Nabi Khidir. Itu yang kemudian makanya Gus Dur sangat berani melawan arus itu. Tidak ada ditakuti oleh Gus Dur kecuali Allah kan begitu. Iya, betul. Kan Iya. begitu. Itu yang mungkin juga perlu jadi ibrah untuk kita semua bahwa beliau yang punya peran yang untuk bangsa. Ini konteksnya bukan lagi Jombang gitu, tapi bangsa. Kenapa? Karena tokoh-tokoh yang menakodai sebuah bangsa seperti Gus Dur, seperti Kiai Wahid. Saya jadi sedikit cerita tentang ceritanya Gus Dur boleh? Nggih, monggo. Saya pernah dapat cerita dari salah satu ulama yang juga gurunya Mbah Hakim itu. Jadi sejarahnya Gus Dur itu diberikan nama Abdurrahman. Itu yang belum diketahui banyak orang begitu Abdurrahman. Jadi dulu itu Kiai Wahid Hashim, ayahandanya Gus Dur, pada saat Nyai Sholihah Wahid itu hamil Gus Dur. Itu Hadratus Kiai Haji Masyari itu mengutus Kiai Wahid untuk sowan ke abahnya Mbah Hakim. Namanya Syekh Abdurrahman yang sering dijuluki dengan Kiai Condromowo. Karena Syekh Abdurrahman itu kalau melihat sesuatu itu langsung terbakar. Karomahnya beliau itu. Itu sangat akhirnya karena Mbah Hashim itu tahu kalau Syekh Abdurrahman itu seorang aulia gitu. Tabarukanon nggone Mbah Abdurrahman ben anakmu iso dadi wali. Jadi keturunannya Mbah Hadratus Syekh Haji yang jadi wali itu Gus Dur itu. Nah, ceritanya begini, akhirnya Kiai Wahid, boleh ya saya tambah Ibu? Nggih, monggo. Saya itu, juga pengen tahu sejarahnya. ini tidak ada di episode ini. Saya belum sudah saya tulis di buku Kiai Langit, belum saya launching. Itu akhirnya Kiai Wahid dan Nyai Sholihah Wahid itu sowan ke Mbah Abdurrahman di Sekar Putih Nganjuk. Kemudian matur, Mbah Abdurrahman, saya pengen agar anak yang dikandung istri kula niki angsal jenengan doakan agar bisa menjadi seorang ulama besar. Itu hanya Gus Dur. Akhirnya Mbak Abdurrahman sanjang ngeten bilang begini. Yo syaratnya siji, arek iki bayi iki engko nek lahir aja diombeni dudu susu, aja diombeni susu. Nggawa banyu tak edonane, kemudian arek kae. Jadi air itu diludahi Mbah Abdurrahman disuruh minumkan Gus Dur ketika masih bayi itu. Jadi sampai seperti tak dongakno arek iki engko dadi ulama besar di zamannya. Tapi syaratnya gak oleh diombeni susu. Ombenya tak edoni. Itu ceritanya begitu. Maka karena saking Mbak Kiai Wahid itu tabarukan. Jadi Kiai Wahid itu santrinya Mbak Abdurrahman gitu. Akhirnya dimulak wali. Akhirnya sang tabarukan maka putranya diberikan nama Abdurrahman. Tabarukan Mbak Abdurrahman, Syekh Abdurrahman Sekar Putih Nganjuk. Ceritanya begitu. Nah, Kiai Wahid itu bukan kiai sembarangan. Kiai Wahid itu adalah seorang ulama yang visioner dan beliau salah satu tokoh yang juga merumuskan Pancasila. Yang merumuskan Pancasila itu Kiai Wahid di dalam tim 9. Padahal itu di sejarah tidak ada, makanya lagi master lagi. Makanya itu. Dan dulu ketika mau mendirikan negara, itu kan ceritanya dari PB waktu ada pelatihan itu mengatakan bahwa waktu itu Mbah Hashim itu diundang Bung Karno untuk merumuskan sebuah negara begitu. Tapi karena waktu itu Mbah Hashim sudah sepuh, akhirnya ngutus Kiai Wahid. Nah, akhirnya Kiai Wahid diutus bali, gue nek gawe negara ngene. Jadi bungkusnya itu Indonesia, tetapi di dalamnya itu adalah saripatinya Islam. Termasuk Pancasila kalau panjenengan perhatikan di dalamnya dari Al-Qur'an semua, misalkan ketuhanan yang Maha Esa dari Qul huwallahu ahad, itu dari Al-Qur'an semua, termasuk kalau jenengan pernah Gus Muafik pernah itu kan ada DPR dari kata Diwan, itu dari Islam semua. Dan satunya bangsa yang bisa kemudian mengambil intisari dari ajaran Islam ya Indonesia. Karena Wali Songo dulu ketika dakwah itu juga menanamnya itu pelan-pelan gitu kan. Makanya dari surat Al-Fath itu kan masalah bil Injil. Kebetulan saya di sambung itu ngisi sejarah Asbajar Nusantara gitu. Jadi pas gitu. Klub berarti. Saya disuruh mengisi tapi saya punya syarat. Saya mau mengisi tapi saya ngisi sejarah saja. Karena saya mendalami sana. Gitu. Biar nggak terlalu berat, sejurus gitu, searah gitu. Belajar. Terakhir Pak Aang.
sampai detik ini sudah ada berapa buku nggih yang jenengan terbitkan? Buku. Dan buku yang paling berkesan sekali di mana yang jenengan itu buku yang judulnya apa? Siapa tahu nanti saya langsung googling. Monggo panjenengan mangke googling nama saya, nanti muncul beberapa buku saya. Kalau menurut semua buku berkesan, tetapi memang saya itu hampir semua genre saya coba, Mbak. Saya itu meskipun saya bidangnya di sastra, saya juga nulis buku teori sastra. Jangan silakan klik Introduction to Literature, itu ada nanti di beberapa toko buku dan di perpustakaan kampus-kampus itu ada. Atau klik nama saya saja nanti akan muncul. Kemudian ada puisi itu yang saya tulis dalam waktu 3 hari juga ada ketika corona itu. Saya stres corona itu di rumah. Ternyata yang stres nggak cuma ibu-ibu waktu corona. Iya, saya akhirnya saya nulis itu. Kemudian ada yang 3 bulan, ada yang waktunya jadi nggak sama. Saya Introduction to Literature itu saya butuh waktu 2 tahun. Saya masih punya anak kecil waktu itu. Dan alhamdulillah ketika terbit itu 1000 eksemplar habis, ini cetakan kedua 1500 tinggal 300 atau 200-an gitu. Cepat sekali. Terus itu dari buku referensi itu yang cukup berkesan karena saya waktu itu masih awal-awal belajar gitu. Tapi sangat puas saya dengan itu. Diberikan kata pengantar profesor guru besar di Indonesia waktu itu. Kemudian kalau buku-buku sejarah semuanya berkesan karena bagi saya ini adalah suatu hal baru yang justru menambah kecintaan saya pada ulama, menambah rasa keinginan tahuan saya sangat kepada rekam jejak beliau yang menurut saya sangat luar biasa. Dan perlu diketahui oleh anak bangsa bahwa di balik ulama masyhur atau di balik tokoh-tokoh yang mempunyai rekam jejak yang luar biasa itu ada ulama mastur yang justru menyembunyikan jati diri beliau. Tapi beliau itu bagi saya masyhur di langit, tidak masyhur di bumi. Ya. Tapi beliau punya peran yang besar karena beliau adalah konsultannya tokoh-tokoh yang masyhur. Ya. Terakhir banget ini, trik untuk bisa menciptakan tulisan yang bisa menggugah selera pemirsa supaya greget penasaran gitu. Nah, salah satunya apa nggih? Jadi begini, kalau dalam teori komunikasi itu Mbak Anita itu Crowley and Shannon itu mengatakan ada sender, channel, receiver. Sender itu adalah pengirim pesan, berarti adalah penulis ya. Channel itu adalah media yang digunakan untuk mengirim pesan, berarti kalau buku bisa ya, atau mungkin kalau dalam digital itu bisa YouTube, bisa itu kan ya, seperti ini kan ini kan channel ini ya. Channel. Kemudian yang ketiga adalah receiver. Receiver adalah penerima pesan. Penerima pesan itu bisa pembaca, bisa audien, bisa penonton kalau dalam televisi ya. Maka dalam menulis kita harus tahu sasaran kita siapa. Sama dengan ketika kita menulis di media massa, itu pasti masing-masing media massa berbeda kayak selingkuhnya. Ini sasarannya siapa? Sasarannya apakah menengah ke bawah ataukah orang intelektual gitu. Kalau sasarannya anak muda ya bahasanya harus seperti anak muda, bahasa kekinian, milenial begitu. Kalau sasarannya adalah akademisi ya harus bahasa-bahasa yang akademisi begitu. Ya, meskipun dalam karya sastra tetapi dibumbui dengan bahasa-bahasa yang akrab dengan mereka sehingga ketika mereka membaca mereka seakan-akan sedang berdialog dengan apa yang mereka rasakan. Makanya seorang pembaca itu kadang-kadang merasakan jengkel, merasakan pengen menangis gitu ya, air mata. Saya juga beberapa kadang-kadang begitu karena kebetulan sama dengan apa yang saya alami ketika berjuang begitu, berjuang sekolah, berjuang kuliah, sampai harus bekerja di mana-mana untuk mencukupi begitu ya. Ya kadang-kadang ada sesuatu yang sama. Kenapa? Karena memang dalam karya sastra ada istilah universalia, nilai universal yang ditanam di sana. Ya, jadi ya. Tidak terasa nggih, obrolan kita itu semakin bagi saya kok semakin penasaran dengan tulisan-tulisan panjenengan. Nanti diakses di Google, insya Allah beberapa sudah bisa diakses. Yang sudah terbit ya, yang belum terbit yang belum bisa diakses ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena seorang penulis itu punya misi ya. Penulis itu kalau dalam teori sastra itu yang pertama adalah world view, jadi pandangan kita terhadap dunia, karena penulis itu mengandalkan 2 instrumen Mbak. Satu instrumen pertama adalah
ketajaman hati. Hati itu fungsinya adalah merekam kebenaran. Hati itu dia pasti menyuarakan kebenaran. Dia digunakan sebagai instrumen untuk merekam realitas yang dia temui. Yang kedua adalah kecerdasan berpikir. Ini digunakan untuk menyusun, mengkonstruk apa yang realita yang kita temui untuk dijadikan sebuah tulisan yang indah gitu. Maka ini kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah Westanchong. Westanchong itu kita penulis pasti punya misi. Misi kita adalah untuk agar pembaca itu kesadarannya, cakrawalanya bertambah semakin luas, dan dia mau bergerak untuk sama-sama berjuang, misalkan cinta ulama, musisi saya begitu, biar diketahui oleh generasi sekarang bahwa ini loh tokoh yang perlu keikhlasannya, kemudian bagaimana sifat terjang beliau, dan harapan saya ini bisa kemudian menjadi jariah begitu. Amin. Saya amin. Karena tulisan itu kan abadi begitu, bisa dibaca generasi. Betul. Tanpa adanya tulisan juga nanti kita akan buta nggih. Ini sejarahnya seperti karena apa? Yang menandai zaman prasejarah dengan sejarah kan tulisan. Betul, prasasti. Maka saya mengatakan kepada mahasiswa, kalau kita itu tidak membudayakan budaya menulis, berarti kita sama hanya dengan memprasejarahkan diri kita. Kita adalah orang primitif yang hidup zaman modern kan sebenarnya. Makanya kesadarannya kita perlu bangun kembali kesadaran bahwa budaya menulis, budaya membaca adalah sebuah peralihan dari zaman prasejarah menuju zaman sejarah. Yang kita alhamdulillah. Tidak terasa ini waktunya sudah mepet. Pak Ang, mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa Media Center PCNU. Monggo. Pesan-pesan untuk para pemirsa Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, bahwa sebagai generasi milenial, sebagai generasi yang hidup di zaman modern itu, seyogyanya kita harus bijak dalam bermedia sosial. Salah satu cara agar kita bijak dalam bermedsos adalah dengan banyak membaca literatur, dengan banyak meng-cross check kebenarannya. Karena di era sekarang itu banyak sekali berita hoax itu yang mudah disebarkan ke generasi milenial begitu. Akhirnya tanpa dikonfirmasi di-share ke grup-grup. Nah, kalau orang tidak terbiasa dengan literasi itu kan ya ditelan mentah-mentah, apalagi di menjelang Pilpres ini ya. Menjelang Pilpres itu waduh luar biasa hoax, berita hoax, fitnah itu banyak sekali bertebaran di media sosial. Maka seperti yang tadi jenengan katakan, Iqra, banyaklah membaca keadaan, meng-cross check kebenaran berita, membaca potensi diri kita. Saya ini bakatnya di mana sih? Kalaupun kemarin dengan penyiar yang di SJM saya katakan, saya pengen menulis, ya yang jenengan sampaikan ketika menjadi host itu aja ditulis, saya bilang begitu. Tidak harus baik dulu, yang penting tulis dulu aja, ditulis. Kalau dulu zaman kita ada buku menulis halus, bukan yang kalau dibawa buku diare ya dulu. Oh ya. Sebelum ada HP itu diare ya. Zaman kita banget itu. Saya dulu waktu di pondok itu saya juga bawa buku diare karena nggak ada HP ya. Apa yang saya pengalaman, apa yang saya rasakan yang berkesan saya tulis. Itu sebenarnya kan sebuah budaya yang sebenarnya bagus. Kalaupun kita sekarang tergantikan dengan HP kan bisa kita manfaatkan ketika kita ada mengingat sesuatu, oh ini bagus nih, saya tulis dulu aja agar tidak hilang. Mudah-mudahan jenengan juga bisa menjadi seorang penulis. Amin. Ya, Pak Ang, terima kasih ilmunya, kehadirannya, kesempatannya di podcast kita di Media Center PCNU. Mudah-mudahan next time kita bisa podcast lagi ya Pak. Amin. Kan dekat Jombang sama Nganjuk gitu. Kebetulan saya juga pernah di Jombang lah. Saya itu kalau di Nganjuk itu saya merasa ada ikatan batin. Karena kakek saya dari ayah itu asalnya dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Beliau itu kan dulu pengembara gitu istilahnya itu. Pengembara dari Nganjuk, dan saya seakan-akan ya ini ya bagian dari kayak balik kampung. Bagian dari leluhur saya begitu. Dan saya juga alhamdulillah bisa hadir di sini untuk silaturahim dan tabarukan ke PCNU Nganjuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya sampaikan yang sangat sederhana ini. Ya, nggak sederhana ini, sudah bagus banget ini ya. Oke, matur nuwun nggih Pak Ang. Sami-sami. Ya, pemirsa, demikian tadi adalah
bincang-bincang kita dengan Bapak Aang Fatihul Islam, di mana beliau adalah dosen di Universitas PGRI Jombang. Perlu kita garis bawahi bahwasanya pentingnya untuk menulis gitu, supaya kita tidak lupa. Bisa kita bayangkan, menulis di atas batu itu lebih baik daripada menulis di atas air. Nggih, Ustaz nggih. Ya. Saya Anita Maratul Latifah beserta teman saya Mas Luki yang ada di operator. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.